Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dosa besar tentang sihir dan perdukunan. Kalau di pamflet barangkali informasinya tentang sihir dan perdukunan. Tetapi kalau nanti kita membahas dua jenis dosa ini mungkin waktunya tidak sampai, tidak cukup. Mungkin nanti kita pisah Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dosa tentang sihir. Untuk perdukunan barangkali kita sampaikan pada pertemuan yang lain insyaallah ta'ala. Baik, sihir bukan sihir. Kalau sihir kan pakai h, niki sihir pakai h. Jadi sihir itu bahasa Arab, bahasa syariat bahasa wahyu, bahasa Allah, bahasa Nabi, bahasa hadis, bahasa Al-Quran. Seperti kafir, sholat, tawaf, riba, musyrik, mukmin, Islam, khomer, zina, bid'ah, Allah, sholat, itu bahasa syariat, bahasa yang dipakai Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan bunga, niki mboten bahasa syariat tapi kalau riba bahasa syariat. Seperti sembahyang niki bukan bahasa syariat. Non muslim bukan bahasa syariat. Tuhan itu bukan bahasa syariat. Apalagi misalkan miras bukan bahasa syariat. Jadi sihir ini bahasa Arab terdiri dari 3 huruf sin, ha, ro. Sihir bukan sihir Kalau sihir ini ya bahasa kita Saya dulu punya guru Bu. Beliau pernah ngomong kalau ada orang yang ceramah hadirin dan hadirat, kata beliau berarti dia tidak santri Bu. Kalau dia bilang hadirin dan hadirat. Tapi kalau dia bilang hadirin dan hadirat, nah niku santri. Ngoten. Bisa dibedakan nek hadirin hadirat bukan santri, tapi hadirin dan hadirat. Nah, niku katanya santri, ngoten Bu. Jadi kalau ngomong sihir oh berarti orang santri kuwi. Tapi kalau sihir nah niki lidah santri Bu, maksudnya ngoten lho. Baik. Dalam istilah kita sihir itu barangkali guna-guna santet atau tenung dalam bahasa kita sehari-hari, tenung, santet atau guna-guna. Baik, sekarang kita lihat di sini ta'rifus sihr. Ta'rifus sihri, definisi sihir. Secara bahasa, sihir artinya ma khufiya sababuhu wa dhahara atharuhu. Ma khufiya sababuhu, sesuatu yang sebabnya tidak jelas, sebabnya tidak tampak, sebabnya samar, sebabnya tersembunyi. Wa dhahara atharuhu, tetapi dampaknya, efeknya, pengaruhnya, akibatnya jelas, tampak, terang, kelihatan, nyata, real. Ngoten Bu. Jelas ma khufiya sababuhu wa dhahara atharuhu. Sesuatu yang sebabnya itu tidak jelas,
samar, tersembunyi, tidak terang. Tetapi dampaknya, pengaruhnya, efeknya itu cetro, terang, jelas, terlihat, nyata, real. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak dan pengaruh sihir itu ada dua macam. Yang pertama, dampaknya negatif, dampak yang buruk, dampak yang negatif atau dampak yang buruk. Misalkan contoh Bu, tiba-tiba perut orang itu ada pakunya. Jadi tiba-tiba perut seseorang itu ada pakunya, ada belingnya. Ini kan sebabnya kan tidak jelas tuh, gimana? Dia nggak pernah makan beling, nggak pernah makan baskom, nggak pernah makan gelas, nggak pernah makan paku, nggak pernah makan gotri. Tapi ketika dibedah itu perutnya isinya paku, perutnya isinya beling, jarum. Ini kan berarti sebabnya tidak jelas, samar, tapi pengaruhnya nyata. Bener-bener sakit, bener-bener nyoto ono pakune, cetro ono belinge, cetro ono jarume, cetro ono baskome. Misalnya begini, ketika dibelah perutnya, ono gelase, ono kursine, ono enmeke, misalnya. Jadi sebabnya itu enggak jelas, jelas betul. Jadi sebabnya tidak jelas, samar, tersembunyi, tapi pengaruhnya cetro, terasa sakit, benar-benar linglung, benar-benar kelihatan. Ngeten begini. Misalnya ngeten malih Bu, ada orang dia baru masak nasi, baru mateng, setelah 10 menit basi. Apakah jelas sebabnya? Enggak jelas, tapi akibatnya jelas betul. Jelas mambue. Bisa dipahami nggih? Jadi sebabnya itu samar, tersembunyi, tapi akibatnya pengaruhnya cetro. Ada orang baru masak, lagi mateng 10 menit mambu, lagi 10 menit basi. Jadi ini namanya sihir Bu. Sebabnya tidak jelas, tapi akibatnya pengaruhnya jelas. Saya malah sebagian suami ketika mereka itu disihir terkadang tidak bisa mendatangi istrinya. Jadi maaf, kayak bumpet Bu, jadi tidak bisa digauli dan itu kenyataan. Sebabnya tidak jelas tapi pengaruhnya jelas. Sebagian orang terkadang bentuk ini contoh sihir Bu. Terkadang sebagian warung, restoran atau mungkin kantin, toko itu sebagian terlihat tertutup. Padahal sebenarnya itu buka. Jelas ya. Jadi tokonya buka, warungnya buka, tapi ketika konsumen datang, kok tutup? Padahal buka loh sebenarnya. Berarti di sini ada sihir yang main. Ada permainan sihir, ngoten Bu. Lagi misalkan ada orang misalkan dia baru masak, dia masak sayur Bu, mateng, ketika mau dimakan ono kecoake 5. Ini sihir berarti mboten Bu. Jadi jenengan ada orang masak di dapurnya, setelah mateng mau dikonsumsi ternyata ada kecoaknya, kadang ada tikusnya, kadang ada darahnya. Jadi paham betul Bu? Sebabnya tidak cetro, tidak jelas, tapi dampaknya, akibatnya jelas. Ini namanya sihir berarti. Ada orang dia mungkin persaingan bisnis, kalau dia beli bakso di situ mesti ono corone, misalnya. Setiap makan di situ mesti ono darai. Saya punya niki kisah nyata nggih. Beliau seorang ustadz di salah satu pesantren di Semarang nih. Wali santri nggih, itu cerita. Dulu ketika masih jualan ayam goreng itu laris biasa Bu. Tapi suatu hari niku warungnya itu mesti mambu batang, mambu bangke Bu.
Padahal dicari itu nggak ada. Jadi dia, keluarganya, karyawannya coba dicari bangkai itu nggak ada, Bu. Dan itu setiap malam, nanti setiap buka warung mesti mampu bangkai. Sekarang akhirnya tutup. Ya karena nggak laku. Ada konsumen mau makan kan risih, Bu, karena mampu bangkai dia. Ini bisa jadi permainan sihir. Jadi sesuatu yang sebabnya tidak jelas, tapi dampaknya, pengaruhnya jelas. Baik, ini dampak yang negatif, Bu. Yang kedua, ada sihir yang dia dampaknya positif, tanda kutip tapi dampaknya positif tanda kutip, dampaknya baik, tanda kutip tapi, Bu. Artinya, dengan sebab sihir, sebagian suami tambah sayang sama istrinya. Mungkin boten? Mungkin boten, Bu? Ya itu dengan pelet, mungkin boten? Mungkin, dengan sebab sihir, istri tambah cinta sama suami, tambah lengket sama misua. Karena dia cintrong, jatuh cintrong banget, akhirnya dia main pelet. Mungkin, ini kan berarti dampaknya kan positif, tanda kutip, tanda kutip. Sebagian orang ketika dia main sihir, terkadang terpancar aura. Ada karisma, ngeten, Bu. Terlihat tampak cantik, terlihat tampak gagah, terlihat tampak ganteng, terlihat tanpa punya kelebihan ini, kelebihan itu. Sebagian orang ketika dia main sihir, ketika mau tampil, Bu, dia merasa pede. Dia merasa merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa lebih ini, lebih itu, lebih anggun, lebih berwibawa, sehingga lawannya itu seolah-olah nggak ada apa-apanya. Ini juga bisa permainan dari sihir. Dan mboten muat, nek mboten muat agak maju nggih, enggak muat kayaknya. Nek mboten muat agak maju nggih, Bu. Nggih, monggo. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu. Jadi dampak sihir ini bisa negatif, buruk, jelek, Ibu. Yang kedua bisa juga positif, baik, tanda kutip tadi, Bu. Nah, meskipun dengan sebab sihir suami istri tambah semakin sayang, semakin tambah cinta, ini tetap dilarang. Dilarang, Bu. Karena secara umum, Bu, semua maksiat itu pasti ada manfaatnya. Maksiat kalau 100% isinya keburukan, murni buruk, ya nggak ada orang yang mau bermaksiat, Bu. Saya ulangi, maksiat itu secara umum pasti ada sisi manfaatnya, sisi maslahatnya. Kalau sebuah maksiat itu 100% murni jelek, murni buruk, ya nggak ada orang yang mau melakukan maksiat. Misalnya contoh, ternak babi, apakah ada manfaatnya, Bu? Ya ada, gitu. Dengan sebab ternak babi mungkin suatu kampung ekonominya menjadi naik, misalkan menjadi makmur. Dengan sebab dia ternak babi, barangkali dia bisa memberi nafkah keluarga. Dengan sebab ternak babi mungkin dia bisa umroh, ada manfaatnya. Apakah enggak, ya kan bisa toh, Bu, bisa. Apakah homer ada manfaatnya? Homer ada penghangat tubuh, mungkin campuran untuk obat, mungkin, dan yang lain. Ada, mungkin bahkan campuran masakan barangkali semakin lezat, mungkin ada manfaatnya. Apakah dukun ada manfaatnya, Bu? Apakah dukun murni isinya keburukan, enggak, tanpa manfaat? Enggak ada manfaatnya. Dengan pergi ke dukun barangkali malingnya ketangkep, ya mungkin gitu. Dengan sebab dia ke dukun, barang yang dicuri ketemu kembali, mungkin. Dengan sebab dia ke dukun, barangkali dia mendapatkan jodoh, mungkin. Dengan sebab ke dukun, dia barangkali terpilih menjadi caleg, mungkin. Jadi, Bu, secara umum
maksiat itu ada manfaatnya, tapi antara manfaat dengan maldorot itu lebih besar maldorotnya. Ngoten Bu, karena mungkin dalam agama kita kan gini Bu, ada sesuatu itu yang dia murni kebaikan, ada sesuatu yang dia murni kebaikan. Nah seperti ini diperintah untuk diambil murni baik. Seperti ini kita diperintah untuk mengambil, paham dan mengambil, melakukan, mengamalkan. Seperti apa? Tauhid itu kan murni kebaikan, maka kita diwajibkan untuk mengambil tauhid, mengamalkan tauhid. Yang kedua, ya, tadi yang pertama 100% isinya murni kebaikan. Yang kedua, ada sesuatu yang dia itu lebih besar manfaatnya daripada maldorot. Mungkin manfaatnya 70%, maldorotnya 30%. Yang seperti ini kita juga disuruh untuk mengambil, disuruh untuk melakukan. Seperti jihad. Apakah jihad ada keburukan? Ada. Dengan sebab jihad orang cacat, perang kok Bu. Dengan sebab jihad harta benda rusak. Dengan sebab jihad anak menjadi yatim, lah bapaknya meninggal. Dengan sebab jihad mungkin istrinya janda. Dengan sebab jihad barangkali dia cacat, sakit, hilang mata, macam-macam. Ada keburukan. Tetapi antara maldorot dengan kebaikan lebih besar kebaikan, maka disuruh. Yang ketiga, ada sesuatu itu antara kebaikan dan keburukan seimbang, 50-50. Lah yang seperti ini kita dilarang untuk mengambil. Yang keempat, ada sesuatu yang dia lebih besar keburukan daripada kebaikan. Kebaikannya mungkin 20%, tapi keburukannya 80%. Kita disuruh untuk meninggalkan. Tadi seperti khomer, ada manfaatnya, tapi manfaatnya kecil dibanding daripada maldorot. Tadi di antara manfaat khomer untuk masak, untuk pengobatan, untuk penghangat tubuh, ini itu, tapi maldorotnya besar, hilang akal. Nah, maka dilarang. Yang terakhir, ada sesuatu yang dia 100% murni buruk. Tentu yang seperti ini dilarang untuk kita ambil. Ngoten Bu. Lah termasuk niki sihir Bu. Sihir itu terkadang ada manfaatnya tadi. Dengan sebab sihir, sebuah keluarga suami istri menjadi lengket, saling cinta. Ya mungkin menjadi berwibawa, punya aura, punya karisma. Ngoten. Tapi tadi keburukannya lebih besar, maka sihir hukumnya haram. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang definisi sihir secara istilah. Tadi secara bahasa secara istilah Bu. Memang Bu, para ulama itu memang berbeda pendapat ketika memberi definisi sihir, karena sihir itu sangat luas sebenarnya. Sehingga sulit untuk mencari definisi yang jami' dan mani'. Jadi definisi yang paling bagus itu definisi yang punya dua sifat, jami' dan mani'. Jami' bahasa Arab niki Bu, jami' niku yang mengumpulkan semua unsur. Semua unsur dimasukkan, mani' itu mengeluarkan yang bukan unsurnya. Semua unsur-unsurnya dimasukkan, yang bukan unsurnya dikeluarkan. Ini definisi yang paling bagus, jami' dan mani'. Saya lihat contoh. Apa definisi sholat misalnya? Sholat adalah apa Bu? Sholat Bu? Sholat adalah ibadah yang dilakukan, ibadah yang di situ ada sujudnya. Ini benar, betul Tapi apakah sudah jami'? Belum. Ini definisinya nggak bagus seperti ini. Karena unsur-unsurnya kan belum dimasukkan semua toh. Gimana?
Sholat adalah ibadah yang hukumnya sholat adalah ibadah yang termasuk rukun Islam. Ya bener, tapi ini masih umum global, tidak jami'. Lalu definisi seperti ini kurang bagus. Ngoten, Bu. Sekarang kita lihat, Bu, definisi sihir dalam menurut istilah. Yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu dengan sarana tertentu untuk memberi pengaruh tertentu. Angel men ya, Pak. Mulane, Bu, tadi kan sudah tak sampaikan toh, ulama itu memang khilaf, akhirnya kan kita meringkas sendiri nggih. Perbuatan khusus atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu untuk dengan sarana-sarana tertentu untuk memberi pengaruh tertentu. Berarti ada 4 cakupan, ada 4 unsur sihir. Yang pertama perbuatannya khusus. Perbuatannya khusus, Bu, perbuatannya tertentu. Perbuatannya tertentu. Misalkan contoh, Bu, meniup-niup misalnya meniup apa ya? Ya meniup. Meniup-niup sesuatu disertai dengan jampi-jampi atau mantra-mantra, Bu nggih. Ngaten, Bu, mantra-mantra, jampi-jampi, perbuatan tertentu toh, Bu nggih. Jadi meniup-niup tertentu, meniup-niup sesuatu disertai dengan mantra-mantra khusus, jampi-jampi khusus, bacaan-bacaan khusus. Ngaten, dengan raja, dengan jimat, dengan wafak. Ngaten, Bu. Kemudian dengan kemudian dilakukan oleh orang tertentu, orang-orang khusus. Nggih, yang kedua dilakukan oleh orang-orang tertentu, orang khusus, Bu nggih. Ya tadi bisa penyihir, bisa dukun, bisa orang pintar tanda kutip nggih, paranormal, atau mungkin kiai karomah, ngaten, Bu. Atau apa ya? Dukun putih barangkali nggih ya. Kiai khos barangkali nggih, ya namanya nama nggih, kiai khos barang. Misalnya, Bu, contoh ya, Bu. Yang ketiga, Bu, dengan sarana-sarana tertentu, sarana-sarana khusus. Mungkin lewat rambutnya, lewat darahnya, kukunya, ngoten, Bu, lewat baju bekasnya, benda-benda yang pernah dipakai oleh korban, Bu nggih. Pakai fotonya mungkin barangkali, kemudian lewat makanannya disihir, lewat minumannya, makanannya, lewat apalagi, Bu, sapu tangannya, cadarnya, selayernya, benda-benda yang pernah dipakai dia, cerminnya, dan yang lain. Kalau Nabi pernah disihir lewat rambut. Ya, nanti kita bahas mungkin ya. Yang terakhir, Bu, dalam rangka untuk memberi pengaruh khusus, pengaruh tertentu. Tadi pengaruh negatif atau pengaruh positif pada hatinya, pikirannya, dan fisik. Jadi sihir itu bisa memberi pengaruh hati, pikiran, dan fisik. Hati, pikiran, dan fisik. Sebagian orang, Bu, ketika disihir terkadang dia linglung. Berarti kan yang diserang apa nih, Bu? Pikiran. Dia stres. Terkadang sihir menyerang fisik. Tadi perutnya tiba-tiba ono kursi ini, misalnya gitu. Nggih, Bu. Nggih, terkadang tiba-tiba benci, tiba-tiba awalnya ini padahal mantan anyar, tiba-tiba benci, padahal awalnya suka. Tiba-tiba cinta, ya mungkin. Oke. Tiba-tiba pengen marah, misalnya, Bu. Apalagi, Bu? Ya banyak, Bu. Banyak, Bu. Jadi bisa memberi pengaruh ke hati, pikiran, atau fisik. Bahkan sampai meninggal dunia terkadang. Sakit, Bu. Tiba-tiba enggak doyan makan, tiba-tiba enggak selera makan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Nah, ini sihir. Baik, sekarang
Ada dua sikap kaum muslimin dalam mensikapi sihir. Oke, ada dua sikap kaum muslimin di dalam mensikapi sihir. Yang pertama orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini kelompok yang sesat, Bu. Mu'tazilah niku kelompok dalam Islam yang mereka mendewa-dewakan akal. Jadi akal itu ditaruh di atas wahyu. Jadi akal, nanti di bawahnya ada Al-Quran sama hadis. Ini kan berbahaya. Jadi dia lebih mengutamakan akal daripada dalil, daripada Al-Quran, daripada hadis. Kalau di negara kita ya barangkali orang-orang liberal, Bu. Mu'tazilah kan ini, Mu'tazilah. Jadi istilah para ulama namanya Mu'tazilah. Orang yang dia mendewa-dewakan akal, mengangkat akal sampai derajat melebihi batas. Dan menurut orang-orang Mu'tazilah, sihir itu tidak ada, Bu. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak logis. Ya tadi, dia kan pakai akal dia. Dia pakai akal. Karena enggak logis, dia enggak percaya ada sihir. Jadi kata mereka, sihir itu enggak ada karena tidak bisa dicerna akal, tidak logis. Ini orang-orang yang mengagungkan akal, Bu. Akal itu kita pakai, Bu, nggih, untuk apa, Bu? Kita kan punya akal, nggih? Kita punya akal. Akal kita pakai untuk memahami dalil. Lah mereka enggak, akalnya dipakai untuk menolak dalil. Lah ini berbahaya. Jadi akal itu kita pakai, akal enggak kita buang, enggak. Akal kita hormati, akal itu kan nikmat yang besar, Bu, nggih. Nah, tapi ada batas. Akal itu kita pakai untuk memahami dalil, bukan untuk menolak dalil. Nah, ketika sudah ada dalil, maka akal ini harus mengalah, Bu. Kata para ulama, idza waradal athar batalan nazar. Ketika sudah ada dalil, maka akal, logika, nurani, perasaan, pendapat manusia buang semua karena sudah ada dalil. Nanten, Bu. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini mereka menolak sihir. Sihir ra ono, Mas. Sihir enggak ada. Kenapa? Enggak logis. Mosok weteng kok juk-juk ono baskome. Nah, ini enggak logis toh. Mosok lagi baru masak nasi baru 5 menit kok basi, kan nggak logis, Bu, gimana? Nggak logis, gimana? Masa ada orang baru masak, selesai masak kok tiba-tiba ono corone limo misalnya. Padahal ternyata ya nyata, Bu, real, fakta. Tapi tadi karena akalnya nggak bisa mencerna, dia menolak. Gimana? Masa ada kepala dipotong-potong lalu disambung meneh kok bisa, misalnya. Ini mereka, Bu, nggih. Masa ada orang untuk mematikan lampu cuma dikedep tok, dikelip, ini mati, Bu, misalnya, Bu. Dan itu ada, Bu. Sihir sebenarnya ada. Orang itu nek matikan lampu dia nggak pakai sekakel, dikedepi. Klik, ini mati, Bu. Ya sihir berarti ada. Ya, ada sihir, Bu, namanya. Lah mereka itu menolak, nggak mau dia. Mosok iso, dan masa penyakit dari manusia dipindah ke kambing? Mereka menolak. Dan nyata loh. Misalnya seorang punya penyakitnya kanker, dipindah mbah dukun, dipindah tukang sihir ke kambing. Ketika nanti kambing sembuh, kambingnya dibelah, memang pindah. Lah orang-orang Mu'tazilah nggak mau dia. Karena nggak logis. Padahal nyata ada real misalnya, nggih. Ngeten, Bu. Kita nggak bahas hukumnya, nggih. Ini kita nggak bahas hukum memindah penyakit ke kambing loh. Ini kita bahas tentang orang-orang Mu'tazilah. Jadi meskipun real, fakta, nyata, cetok, jelas buktinya karena tidak logis sebabnya, tetap ditolak orang-orang Mu'tazilah. Misalnya ada orang luka parah. Ada tukang sihir mengobati cuma diusap set langsung mari misalnya, Bu, nggih. Misalnya luka di kaki bengkak, di set langsung mari misalnya, Bu. Ini kira-kira pakai apa, Bu? Iya pakai sihir lah. Lah pakai apa, Bu, kalau nggak sihir?
Paham mboten? Ada orang sakitnya luka parah, misalnya luka menganga nggih. Lah, dia ini tadi orang pinter, tanda kutip nggih, paranormal. Cuma di set langsung mari, sekali usap atau mungkin di delok trok toh langsung mari. Ini tentu pakai apa seperti ini? Iyalah pakai apa kalau nggak sihir, Bu? Apa ragu jenengan? Jelas betul, Bu. Jangan kena subhat loh, Bu. Ya itu ya sihir lah, lha apa ora sihir. Ngaten. Jelas Bu nggih? Ngaten, Bu. Yang kedua, Bu, ahlus sunnah. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah ini percaya dengan adanya sihir. Kenapa? Berdasarkan dalil dan fakta realita. Memang nyatane ono. Yang pertama berdasarkan dalil. Yang pertama di surat Al-Falaq ayat 4. Al-Falaq nih, dalil bahwa sihir itu benar-benar ada. Mas tadi meskipun akal kita tidak bisa mencerna, Bu nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Dan dari kita berlindung kepada Allah dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul tali mereka. Kita diperintah oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Di antaranya adalah berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir, Bu. Kalau seandainya nggak ada sihir, ini kan berarti seolah kan Allah bohong, Bu nggih. Wong nggak ada kok suruh berlindung. Bohong mboten? Iya toh, Bu. Seperti ini Ki. Jenengan ketika selesai membaca tahiyat akhir, sebelum salam kan kita diperintah untuk membaca doa perlindungan W4 nggih. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarr. Di antaranya kan wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita kan disuruh Nabi untuk berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Pertanyaan, apakah dajjal ada? Apakah dajjal ada? Ya pasti. Kalau nggak ada dajjal ngapain kita berlindung dari keburukan dajjal? Berarti kan Nabi bohong, gimana? Nah sama ini kita itu diperintah Allah untuk berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir. Kalau seandainya nggak ada sihir berarti seolah-olah ini ayat sia-sia. Jelas Ibu? Dan yang kedua Bu, surat Toha ayat 66. Surat Toha ayat 66. Ini bercerita tentang tukang sihir Raja Fir'aun melawan Nabi Musa. Mereka berduel dengan Nabi Musa, Bu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi Nabi Musa sendirian, Bu, Toha 66 ya, Toha 66. Nabi Musa sendirian berduel melawan dengan mungkin ribuan atau ratusan tukang sihir Fir'aun. Nah, mereka mulai melempar tali-tali, Bu, tali tongkat-tongkat kecil ya, ranting-ranting kecil, maka yukhayyalu ilaihi, maka Nabi Musa tersihir, Bu. Jadi tali-tali yang dilempar tadi itu bergerak-gerak menjadi seperti, ingat ya, seolah-olah menjadi ular. Ingat, seolah-olah. Berarti apakah betulan ular? Enggak, seolah-olah dia tadi yukhayyalu, dikhayalkan. Jadi tali-tali itu bergerak-gerak mengejar Nabi Musa. Jadi seolah-olah itu menjadi ular, tapi seolah-olah begini, seolah-olah. Ini namanya sihir, sihir pandangan, Bu. Dan sihir pandangan. Berbeda dengan Nabi Musa ketika beliau diperintah Allah untuk melempar tongkatnya, maka tongkatnya 100% benar-benar berubah menjadi zat ular. Zat tongkat kayu, keras, atos,
itu benar-benar berubah menjadi zat ular, daging, tulang, darah bernyawa. Satu-satunya zat yang bisa memberi nyawa sinten, Bu? Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nek ana wong nggih, misale ana wong, Bu, dukun nggih. Gelas dadi pitik. Kok dadi entrang dadi pitik, Bu? Ngapusi, Bu. Itu seolah-olah mata jenengan itu tersihir, Bu. Bukan berarti gelasnya dadi entrok, ndak. Karena satu-satunya zat yang bisa memberi ruh, nyawa hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia bisa ngasih ruh, Bu. Itu hanya tadi sihir. Masalah apa, Bu ya? Ini jadi apa? Tikus. Ini ngapusi, Bu. Sihir. Itu namanya sihir pandangan, Bu. Dan jelas mungkin. Kemudian, Bu, berikutnya adalah surat Az-Zariyat ayat 52. Ini kalau nggak salah nggih bercerita tentang kaumnya Nabi Nuh. Berarti, Bu, sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Nabi pertama sinten? Nabi Adam. Rasul pertama Nabi Nuh. Berarti sihir itu sudah ada sejak lama, Bu. Sejak zaman Nabi Nuh sudah ada sihir. Ini dalilnya. Surat Az-Zariyat ayat 52. Allah berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah kata Allah, semua rasul yang diutus sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu dituduh sebagai tukang sihir atau gila. Nabi Nuh itu rasul pertama. Beliau dituduh, digelari sebagai tukang sihir. Tukang sihir. Berarti orang santri. Tukang sihir. Berarti Nabi Nuh, berarti sihir sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sudah ribuan tahun yang lalu. Itu sihir, Bu. Kemudian sabda Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, haddus sahiri dorbatun bisayfi. Hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal lehernya. Ini dalil-dalil bahwa sihir benar-benar ada. Kemudian juga di surat Shad ayat 4. Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir itu mereka menggelari Nabi Muhammad dengan sahirun kadzdzab. Muhammad itu tukang sihir, penyihir yang dusta. Ini contoh, Bu. Yang terakhir yaitu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memakan kurma ajwa 7 buah setiap hari agar terbebas dari sihir, Bu. Ini ada di hadis. Ini beberapa dalil bahwa sihir itu benar-benar ada. Satu lagi, Bu. Tadinya keberapa nih? Kemudian Al-Baqarah, ini ada lagi. Al-Baqarah 102. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Sulaiman itu tidak kafir. Ya, jadi ngeten, Bu, orang-orang Yahudi itu mereka menuduh Nabi Sulaiman itu kafir. Kenapa mereka menuduh Nabi Sulaiman itu melakukan praktek sihir? Kenapa? Karena iso ngomong karo jin. Bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan hewan, menguasai bahasa jin itu, menguasai jin. Lah Allah membela Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu tidak pernah melakukan praktek sihir. Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan jin, menguasai jin, menguasai bahasa binatang itu bukan karena pakai sihir, tapi mukjizat. Itu murni pertolongan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, Bu? Dalam hipnotis, nggih, dereng kita bahas. Nggih, Bu.
Mungkin nanti nggih dereng sekedap. Ini dalil dari hadis dan dari ayat Al-Qur'an. Sekarang Bu, dalil fakta realita, nggih mboten? Barangkali jenengan punya pengalaman kerabat tetangga yang pernah disihir. Saya punya bule, Bu. Adiknya ibu saya yang nomor berapa ya, Bu? Ibu kan 8 bersaudara. Ibu saya itu anak pertama, nggih. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga. Adik ibuku yang ketiga sekarang sudah meninggal, Bu, nggih. Perempuan, Bu. Itu sakit tuh hampir sekitar 30 tahun, Bu. Jadi beliau dulu itu kan jualan sayur di pasar, Bu, nggih, di pasar sana, di pasar, Bu. Itu nek membikin tauge, tahu tauge ya, Mas? Tauge niku yo iya lho, Bu, ganteng apa ya? Kedelai, bukan kacang, kan kecambah itu, kedelai nanti dibuat tauge, Bu, nggih. Itu kalau mau bikin tauge sering busuk. Dulu enggak dulu, akhirnya ya direpoti, di ini, di itu, akhirnya sakit, akhirnya meninggal dunia sampai ya kurus, Bu, nggih. Sampai kurus banget. Ini contoh, Bu. Kadang nanti masa apa baru masa sebentar busuk apa basi. Ini contoh, Bu. Sekarang kita lihat, Bu, orang-orang soleh. Orang-orang soleh juga ada yang pernah disihir. Sinten contohnya? Rasulullah. Nabi kita Muhammad, manusia paling mulia dunia akhirat. Ternyata pernah kena sihir. Artinya ngeten, kalau Nabi kita Muhammad saja kena sihir, apalagi selain beliau. Artinya gini, loh, Pak Ustadz dulu misalnya, Pak Ustadz orang soleh apal Quran, kok terkena sihir? Ya mungkin lah, Nabi kurang apa coba? Jelas, Bu, bisa jadi itu ujian, Bu. Ngeten, bukan berarti dia apal Quran tapi nggak pernah dibaca. Itu ujian kehidupan. Ngeten, ya sama dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub kan apa salah Nabi Ayub? Ternyata Allah ngasih Nabi Ayub ujian, anaknya meninggal semua, hartanya rusak semua, penyakit sekitar berapa ya? Mungkin sampai 7 tahun. Ditanya, apa salahnya Nabi Ayub? Ya nggak ada. Terus ya terserah Allah, Bu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sholih, ustadz, kiai, apal Quran, dikenal orang baik, kok terkena sihir, ya nggak masalah. Lah Nabi, jelas, Ibu. Nabi itu beliau pernah disihir orang Yahudi, namanya Labib bin A'som. Labid ya, Labid pakai dal. Labid bin A'som. Lewat rambut Nabi. Jadi tadi nggih dengan sarana rambut Nabi. Kemudian dia membuat semacam bukhul, Bu, ikatan-ikatan nggih, bukhul. Bukhul itu nggih ikatan nggih, bisa berbentuknya mungkin kayak boneka napa ngoten nggih. Diikat lalu dibuang ke sumur Zarwan di kota Madinah, sumur tua. Ngoten, Bu. Disimpan, Bu, disimpan. Jadi kalau salah satu cara untuk menghilangkan sihir itu adalah dengan cara merusak bukhulnya tadi. Bukhul ya ikatan nggih, ikatan. Ya tadi kayak boneka tadi nggih. Itu terkadang Bu disimpan di tempat yang sulit dijangkau, dipendem atau di mana. Lah, ketika Nabi disihir itulah maka malaikat Jibril mendatangi Nabi, kemudian meruqyah. Jadi Nabi kita Muhammad diruqyah oleh malaikat Jibril dengan membaca 2 surat. Apa, Bu? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Akhirnya sembuh. Dan Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa bukhulnya itu dibuang, disimpan di sumur Zarwan di kota Madinah, milik Bani Zuraik. Akhirnya Ali bin Abi Thalib disuruh untuk mengambil dan dimusnahkan. Ngoten, Bu, akhirnya Nabi sembuh. Ngoten, Bu. Yang kedua Nabi Musa, tadi sudah kita sampaikan. Nabi Musa tersihir tadi di surat Toha ayat 66 tadi, Bu. Nah, Nabi Musa
Nabi Musa, nek Nabi Muhammad kan manusia termulia nomor 1. Nek Nabi Musa manusia termulia nomor Nabi Muhammad manusia termulia nomor 1. Nek Nabi Musa manusia termulia nomor 3. Nomor 2 sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 3 Nabi Musa. Manusia termulia nomor 3 juga terkena sihir. Manusia termulia nomor 4 dan 5 ini ulama beda pendapat antara Nabi Isa atau Nabi Nuh alaihi wassalam. Dan Bu, ini contoh Bu nggih. Jadi secara fakta realita sihir benar-benar ada. Dan barangkali jenengan juga pernah punya pengalaman tersendiri barangkali nggih, tetangga, kerabat yang pernah terkena sihir. Baik. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihir itu ada 2 macam, Bu. Ada 2 bentuk nggih. Ada 2 bentuk sihir. Yang pertama, sihir yang hakiki. Sihir yang dia itu hakiki. Hakiki itu ya benar-benar sihir, Bu. Cirinya bagaimana cirinya? Cirinya mereka itu kerjasama sama jin. Kerjasama sama jin. Padahal Bu nggih, muamalah kita, muamalah manusia sama jin itu hanya 1. Apa Bu? Muamalah manusia dengan jin itu hanya 1. Kenapa Bu? Dalam? Tidak boleh saling mengganggu. Jadi muamalah kita manusia dengan jin hanya 1. Tidak boleh saling mengganggu. Lah sebagian manusia justru mereka malah sengaja mengundang jin, sengaja menghadirkan jin, sengaja memanggil-manggil jin, sengaja kerjasama sama jin, sengaja berpartner dengan jin. Ini haram Bu, ini bisa syirik loh. Memanggil zat yang gaib selain Allah ini syirik. Memanggil-manggil, menyeru-nyeru zat gaib selain Allah itu syirik Bu. Misalnya nggih, wahai malaikat Mikail misalnya, atau beri kami hujan, syirik mboten? Syirik karena yang dipanggil zat yang gaib. Wahai jin tomang, beri aku rezeki, syirik mboten Bu? Syirik. Wahai Nyi Roro Kidul, syirik karena gaib. Ini kesyirikan Bu. Termasuk wahai Sunan Bonang, syirik mboten? Syirik karena gaib. Wahai Sunan Kalijogo, beri aku rezeki, syirik Bu. Tapi kalau wahai Mas Muslim, syirik mboten? Ndak lah, sebelah saya Bu. Syirik mboten enggak? Karena enggak gaib. Atau jenengan di Semarang memanggil anak jenengan di Jogja, boleh mboten? Boleh kalau pakai HP. Pakai telepon kan enggak sihir, wong pakai alat toh Bu. Lah sih. Tapi kalau jenengan di Semarang, anak jenengan di Jogja, jenengan panggil-panggil dengan meyakini dia maha mendengar, syirik mboten? Ya syirik. Ini nanti melanggar syirik asma wa sifat. Jadi jenengan seolah-olah meyakini anak jenengan di Jogja itu maha mendengar. Padahal satu-satunya zat yang punya nama As-Sami', zat yang maha mendengar hanya Allah. Ini syirik Bu, ngaten iki haram, ndak boleh. Makanya saya tak sampaikan orang yang dia berdoa di sisi kuburannya Sunan Kalijogo, bisa jadi dia telah melakukan 3 syirik sekaligus. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma wa sifat, semuanya dilanggar semua. Dan itu berbahaya sekali. Saya ingatkan, wahai Sunan Kalijogo, beri aku rizki. Ini 3 syirik sekaligus loh. Yang pertama syirik rububiyah. Apa Bu? Dia minta rizki. Yang bisa memberi rizki sinten? Allah. Lah diberikan kepada Sunan Kalijogo. Berarti dia melanggar tauhid rububiyah. Jelas ya? Yang kedua, dia berdoa kepada Sunan Kalijogo. Doa niku hak sinten? Hak Allah, gitu. Kan ibadah tuh nggih. Berarti dia telah melanggar tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Dua syirik dia lakukan. Kemudian dia meyakini
bahwa Sunan Kalijogo maha mendengar. Dia di alam dunia, Sunan Bonang kan di alam barzah, beda alam toh Bu, tapi dia meyakini maha mendengar. Ini melanggar tauhid asma wa sifat. Bayangkan, satu ucapan melanggar 3 tauhid, melakukan 3 syirik Bu, dan ini syirik besar, pelakunya terancam kekal di neraka selama-lamanya. Dan bukan perkara kecil Bu. Maka bagi hati-hati nyebut ya Rasul, ya Rasulullah, ya ini hati-hati lu. Dia manggil-manggil zat yang gaib lu Bu. Wahai Sunan Bonang, wahai Syekh Fulan, ini hati-hati ya Rasulullah. Ini Nabi kan sudah meninggal dunia, berarti dia menyeru, memanggil zat yang gaib selain Allah. Ini berbahaya loh Bu. Bahaya ucapan-ucapan, banyak ucapan-ucapan yang terkadang kesyirikan tapi kadang nggak disadari manusia karena dia nggak paham. Lalu nah sekarang Bu kita lihat Allah berfirman di surat Al-An'am. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 128 tentang kerjasama antara manusia dengan jin. Al-An'am ayat 128. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balaghuna ajalana alladzi ajjalta lana. Wahai Rabb kami, wahai Allah, dulu kami dengan manusia itu dulu pernah kerjasama, yaitu simbiosis mutualisme. Ngoten Bu. Jadi kami itu dulu pernah kerjasama dengan manusia di dunia. Saya membantu manusia dan manusia memberikan saya sesuatu. Bu, minta tolong sama jin, apakah gratis Bu? Enggak gratis. Dia pasti minta imbalan. Apa imbalannya Bu? Duit? Ora butuh ini. Rupiah? Enggak. Sego? Enggak. Apa yang diminta kira-kira? Nyawa murah Bu. Iman. Ya dia minta iman. Tak bantu ya Mas. Masuk Mas. Misalnya jin datang, dia kan dipanggil, jin tomang apa? Saya juga nggak tahu ya Bu, dipanggil, hadir. Siap bantu, siap. Ini itu Bu. Misalnya dia tukang pijit. Saya pengen jadi tukang pijit. Jadi nek demek sithik. Nah, tapi nanti kan yang pijit kan jin Bu. Dan itu ada Bu. Tukang pijit itu sebenarnya yang menjadi jin. Jadi dia hanya demek pelan ngeten, tapi wis krasa banter. Karena dia punya jin. Nah, jin itu biasanya dia siap bantu tapi tadi tidak gratis. Dia minta imbalan apa? Iman. Apa syarat? Saya contoh, tak bantu ya. Syaratnya apa? Duit? Enggak. Mulai sekarang kamu enggak usah sholat dulu. Nah, ngoten Bu. Dia minta iman kita atau gini. Kamu gak apa-apa, kamu kalau nggak sholat kan ketahuan. Kamu tetap sholat. Neng masjid gak apa-apa, jamaah gak apa-apa. Tapi tanpa wudhu. Nah, apa ini Bu? Sholat sengaja tanpa wudhu. Sengaja sholat tanpa wudhu, hukumnya apa? Ya, ini secara fikih ya batal. Status dalam agama. Bukan hanya haram Bu, kufur. Kenapa? Ya bukan nggak sholat, menghina Allah. Kalau batal kan hukum fikih ya, hukum fikih. Bisa kufur Bu, sengaja loh, sengaja sholat tanpa wudhu. Dia berhadas besar, dia junub, selalu dia sholat sengaja. Ini bisa kufur. Kenapa? Dia telah merendahkan syariat Allah. Dia telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fisiknya sholat, tampaknya kayak kok nyatanya Mbah Dukun sholat loh. Bisa jadi dia sholat tanpa wudhu. Kayak Mbah Dukun, tapi nyatanya ya rajin masjid, maka dia jadi imam, misalnya ketua takmir malah kok. Bisa jadi dia sholat tanpa mandi junub. Bisa jadi dia sholat, tapi tadi yang dibaca bukan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi. Sangat mungkin Bu. Untuk menipu manusia. Dan semakin syirik, maka Mbah Dukun jin itu semakin sakti. Dan Bu,
Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini yang pertama hakiki Bu nggih, yaitu ada kerjasama sama jin. Yang kedua, imajinasi. Ya, inilah sihirnya tukang sihir Fir'aun tadi, Bu. Sihir pandangan tadi. Jadi seolah-olah itu tadi jadi ular tadi nggih. Apa ya Bu? Ya imajinasi nggih. Namanya berarti ini Bu takhyili ya, takhyil dalam agama kita. Takhyili. Dikhayalkan nggih. Termasuk ilusi, hipnotis tadi, pandangan mata nggih. Misalnya itu nggih, godhong. Bla-bla wow. Jadi duit. Nah, misalnya Bu. Memang jadi duit Ibu. Itu sebenarnya pandangan sihir pandangan mata. Ngoten Bu. Apalagi misalnya Bu, ada orang nggih dibungkus nang kotak. Ada orang dibungkus nang jeruk kardus. Lalu ditusuk-tusuk nggih, ditusuk. Tapi dibongkar enggak apa-apa, utuh, enggak berdarah-darah, enggak luka. Itu sama, mirip. Nah. Atau mungkin ini mungkin kecepatan apa ya? Kecepatan mata. Ya seperti sulap. Ya sulap itu masuk ini sulap. Nggih, masuk ini sulap, Bu. Ada apalagi Bu? Asal ada orang nggih, ada orang ini duri apa? Jarum ditusuk ke sini, tembus sini. Tusuk kepalanya tembus sini. Ada Bu nggih? Mungkin. Atau mungkin dia makan jarum 10 tuangan. Nggih, jarum kepa. Itu termasuk sihir yang ini, Bu. Dipuangan, dimakan. Ngeten. Bahkan ada yang pernah yang terjadi kepala dipotong. Ini kepala dipotong lalu disambung lagi. Ngeten. Ini sihir namanya, Bu. Tapi Bu nggih, yang melakukan tentu sesama mereka. Kalau jenengan yang melakukan ya mereka nggak mau Bu. Kan sudah ada kode etik ya, sudah ada aturan mainnya Bu. Oke, ada seperti itu nggih. Dan Ribun. Atau mungkin pukulan jarak jauh. Oke. Dipukul kono ngene kono nglimpang. Dipancal kono plete ya ngene sama. Pukulan jarak jauh. Sihir. Lah ngaten niku juga hukumnya haram. Tidak boleh. Dalam nggih mirip kebal senjata tajam nggih. Ngeten Bu, nggih. Hukum asal Bu, manusia itu tidak ada yang sakti. Niki hukum asal. Semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu hukum asalnya enggak ada yang sakti. Tulang, darah, daging. Menungso niku nek dipelathok ya wonge ya geten, berdarah. Ditembak ya mati. Disiram banyu ya teles. Orang mangan ya ngelih, itu hukum asal manusia. Lah, kalau ada orang kok disiram banyu ora teles, dibedil malah mecicil misalnya. Ditembak belalak-belalak Jadi misalnya orang mangan seminggu orang ngelih, berarti ada sesuatu di situ. Bu, normalnya manusia itu apakah bisa terbang? Enggak toh. Kok iso terbang yo? Ada sesuatu berarti. Normalnya manusia nek mematikan lampu apakah pakai dikedepi tok terus mati Bu? Enggak toh. Ya ini enggak ya, ada orang mati lampu klik mati Bu. Ada sesuatu. Normalnya orang kan nggak bisa berjalan di atas air. Lah ini kok ono wong yo mlaku ning dhuwur banyu, ada sesuatu berarti. Dan orang seperti itu sebenarnya tidak normal, Bu. Bu, normalnya manusia itu apakah bisa melihat jin? Enggak. Berarti nek ono wong, kalau ada manusia yang bisa melihat jin asli, itu manusia tidak normal. Itu malah manusia yang punya penyakit yang harusnya diobati, bukan dibanggakan. Ulang nggih. Kalau ada orang yang dia mengaku, mengklaim bisa melihat jin asli, wujud asli nggih,
Bukan jin menampakkan kepada dia, boten Bu. Ini beda loh nggih. Beda antara jin yang menampakkan aktif. Jin sengaja menampakkan diri kepada dia. Berarti kan yang aktif siapa? Jin. Ini enggak, yang aktif dia. Dia mengaku bisa melihat jin dalam bentuk wujud asli. Ini namanya manusia punya penyakit. Apakah perlu dibanggakan? Diobati, Mas. Lah sih. Lah kalau ada anak-anak indigo. Nah, anak indigo sebenarnya itu jin yang aktif, Bu. Jinnya aktif, jin yang menampakkan diri kepada dia. Bukan dia yang bisa melihat, enggak. Bisa dibedakan nggih antara dia bisa melihat dengan jin yang sengaja menampakkan. Lah, setahu saya anak indigo itu yang aktif jin. Jin sengaja menampakkan dirinya kepada anak itu. Indra keenam. Jadi sebenarnya mirip Bu. Jadi begini, hukum asal manusia itu tidak sakti, Bu. Dijepit ya loro, dimoles ya penyok, dikepret ya loro, Bu. Itu manusia. Dan katanya lah kata sinten. Katanya kata sinten, Bu. Kalau indigo itu karena namanya iman yang bersangkutan atau karena ada sesuatu yang anak kecil, Bu nggih. Sebabnya, Bu nggih, ya bisa jadi karena sebabnya kalau sebab kan bisa banyak nggih. Mungkin dia lupa zikir, imannya lemah. Barangkali dia suka melamun, pikirannya kosong, atau mungkin jin itu cinta sama dia. Bukan banyak nggih. Jin sayang sama dia, jatuh cinta sama dia. Kalau sebabnya nggih banyak sebabnya. Bu. Nggih bisa, Bu. Ruqyah kan pengobatan nggih, pengobatan. Maka Bu nggih ngeten, Bu, jenengan bersyukur kepada kita nggih, wajib bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan tidak bisa melihat jin. Nek jenengan Bu nggih bisa melihat jin, Bu, malah tidak nyaman, Bu. Saya punya kisah nyata nih, Bu. Saya kan dulu pernah ngajar TPQ di Geraha Wahid, Bu nggih. Saya punya teman, dia juga sama ustadzah di situ. Dia cerita, dia itu rumahnya di Sendang Guo sini. Dia itu kan kalau nggak salah, Bu, cucunya kiai terkenal. Sekarang ini kiainya, kakeknya itu jadi nama jalan. Saya tahu di daerah Sendang Mulyo nggih, sini. Sendang Guo sini. Jadi punya pesantren, sekarang masih ada pesantrennya, Bu. Jadi mbahnya itu kiai terkenal di situ. Sampai jalannya itu nama mbah kakeknya dia, Bu. Lah katanya Bu Fulanah ini, dia cerita sama saya, bisa melihat penampakan, cerita dia. Tapi ternyata dia nggak nyaman, Bu. Dia nggak nyaman. Arab turu, weruh, ayo bibu. Dia nggak nyaman. Memang dia cerita, dia itu bisa kayak menebak. Nanti kue ngene. Terkadang bener, terkadang. Pak Iki tahun ini. Dan terkadang benar, terkadang tebakan dia terkadang benar. Tapi dia merasa tidak nyaman. Dia cerita itu kalau nggak salah, Bu, karena mungkin warisan dari kakek-kakeknya. Mencolok. Tahu mencolok ya, Mas? Mencolok ya apa ya? Nempel. Kasihan, Bu, nggak nyaman. Apalagi perempuan arep padus, wah, nggak nyaman, Bu. Maka Bu bersyukur kalau kita tidak bisa melihat mereka. Kemudian mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Jadi ngeten, Bu, jin itu tinggalnya di mana, Bu? Nek malaikat kan tinggal di langit. Jin tinggalnya di dunia sini, sama dengan kita, di sekitar kita ini, sama. Jin itu tinggalnya bukan di Mars, bukan di Jupiter, enggak, di Saturnus enggak, di alam dunia sama. Hanya saja mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Bu,
Dan jin itu makhluk yang sangat lemah. Super lemah. Jelas sih? Maka jangan takut. Dan secara status, jin itu sama manusia lebih mulia mana? Manusia. Di antara buktinya adalah ada nabi dan rasul dari manusia. Rasul dan nabi dari jin ada? Enggak ada, Bu. Jelas sih? Di antara bentuk jin itu sangat lemah adalah jin tidak bisa melukai kita. Dia kan melihat kita. Pernah jenengan lagi melaku ditowel kongguri? Sopo kuwi? Pernah, Bu? Enggak dia. Tiba-tiba dijewer. Oh. Pernah kan? Enggak pernah. Padahal dia lihat kita loh. Dia lihat kita kan memang kan gak mau kan? Klik ini. Pakai peso tusuk. Karena lemah selemah-lemahnya, nggak berani dia itu. Alamnya lain. Dalam? Sama di dunia. Ada orang mengatakan jin itu alamnya lain. Di sini maksudnya itu di dunia sama, cuma tadi mereka gaib. Alamnya sama di dunia. Jadi jin manusia tinggal di dunia. Cuma tadi mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Tapi karena dia lemah itu tadi, nggak berani nowel kita, nggak berani ngepret kita, Bu. Jangan pernah, Bu, cucu dicubit sama jin, sopo yo, karena lemah mereka. Nah, mereka itu, Bu, menjadi berani. Nah, tadi gara-gara dipanggil manusia, dijak kerjasama dengan manusia, tambah berani, Bu. Mantan, Bu. Maka mungkin kalau kita diganggu jin, disuruh ngapain, Bu? Nuwun sewu. Jenengan dijahati tetangga jenengan, kita disuruh jenengan punya tetangga jahat. Islam menyuruh kita apa? Memaafkan, ngoten. Memaafkan, tetap berbuat baik, ngoten. Nek jin enggak. Kalau kita dijahati jin, apakah kita berbuat baik sama dia? Enggak, Bu. Suruh ngapain? Ngusir. Enggak, Bu. Kita itu tidak boleh tadi kan sudah kita sampaikan, muamalah kita dengan jin apa, Bu? Nah, tidak boleh saling mengganggu. Saling ngeten. Jenengan pagi-pagi masak sayur. Saling nggih. Habis sarapan jenengan ambil jenang sama oblo-oblo, lalu jenengan taruh di piring, taruh di pojokan sana. Untuk siapa? Untuk sarapan jin. Boleh? Enggak boleh. Berarti jenengan berbuat baik kepada enggak boleh. Nah, tapi nek jenang itu untuk tetangga boleh. Maaf. Lah sih, maka jenengan jangan berbuat baik kepada jin. Nek diganggu tetangga maafkan. Diganggu tetangga balas dengan kebaikan. Jenengan malam-malam tiba-tiba keran nyala, tiba-tiba kompor nyala, tiba-tiba listrik nyala misalnya nggih malam-malam. Tiba-tiba ono suara kelotakan. Jenengan usir apa jenengan baiki? Usir. Kenapa? Kok kucing? Jin misalnya jin ya. Jangan dibaiki. Usir dia. Nah, caranya pakai cara Nabi apa, Bu? Nah, doa. Bu, jenengan tidak melihat mereka. Mereka melihat kita. Bagaimana cara untuk mengalahkan mereka, Bu? Mereka lihat kita nggak melihat mereka. Mereka mengganggu kita. Tengah malam kelotakan, misalnya ya. Tengah malam kelotean, tengah malam kompor dinyalake, misalnya kayak ganggu lah. Bagaimana cara untuk mengalahkan mereka? Kan kita nggak melihat mereka. Minta tolong sama Allah. Membaca ta'awud, ayat kursi, ngoten pura. Weh, lu ya ora. Terus bagaimana, Bu? Dalam? Jin mati. Jin mati toh, Bu? Jin mati nggih. Semua jin mati nggih. Seperti kita mirip. Bu,
bahasa jin apa bahasa jin? Iya sama dengan bahasa kita, niru kita. Tadi karena dia bodoh, lemah jin itu. Orang Sunda kesurupan jin. Nek ngoceh ya? Nek ngoceh bahasa apa? Ya Sunda lah. Masa wong Sunda ngoceh bahasa Arab? Bahasa karena jin kan mengikuti kita. Orang Arab kesurupan, pakai bahasa apa nek ngomel? Iya bahasa Arab. Karena jin itu bodoh, lemah dia, maka meniru kita. Maka anak-anak wong kok dia menghamba minta tolong sama jin, bodoh dia. Sebenarnya dia telah diperbudak sama jin. Dan Bu. Nah, setan itu sifat, nggih. Boten zat, Bu. Sekarang malaikat diciptakan dari apa? Malaikat kok. Malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api. Iblis diciptakan dari api. Setan diciptakan dari enggak ada. Enggak ada. Kenapa, Bu? Karena setan itu sifat. Ngoten, sifat. Sifat yang buruk itu setan. Bisa menempel ke manusia, bisa menempel ke jin. Dia tidak bisa menempel ke malaikat. Gak mungkin ada malaikat jadi setan. Gak ada. Ini manusia setan? Ada. Teman setan? Ada. Bos sekali-kali rasa melo ngaji nonggone perleburan kayak ini nonton dangdut. Nah, berarti dia manusia. Nah, saya ngomong jenengan loh, Bu. Jadi setan itu dia sifat buruk. Baik, Bu. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Bu nggih. Sekilas sihir niku sebagian orang sekilas sihir niku memang mirip dengan karomah, mirip. Jadi sihir terkadang itu dia mirip dengan karomah. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang aneh, Bu. Ya tadi, ada orang dibedil malah mencicil, ditembak malah belalak-belalak, disiram banyu ora teles. Kan kayak menakjubkan, Bu, kan kayak karomah, Bu, kayak karomah ini. Nah, sekarang Bu kita lihat, Bu, perbedaan antara karomah dengan sihir agar kita tidak tertipu. Ini sihir apa karomah yo? Nah, yang pertama, Bu, karomah itu karena sebab iman dan takwa. Jadi orang itu diberi Allah karomah itu karena sebab dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kapan seseorang itu dikatakan bertakwa dengan takwa sempurna, Bu? Si fulan takwanya sempurna. Puncak takwa kapan? Kalau dia melakukan 4 hal. Kalau dia melakukan 4 hal, maka dia telah sampai ke puncak takwa. Apa, Bu? Melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, terus meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Nek 4 ini jenengan lakoni, jenengan orang yang bertakwa puncak, takwa tertinggi, Bu. Kuwabeh kewajiban lakoni, kuwabeh sunah dilakoni, nang yo angel. Angel, Bu, nggih? Angel, Bu, sulit. Semua yang haram ditinggalkan, semua yang makruh ditinggalkan, berat, Bu. Berat. Memang kalau nggak diterangkan, terkadang orang kan, opo yo, aku ketahuan ora pernah salah ya. Padahal dia PNS. Setiap hari dia terlambat loh. Dia merasa nggak punya dosa. Dia merasa nggak punya salah. Padahal dia PNS. Sampai kantor kudune jam 8, sampai kantor malah 3:30. Pulangnya kudune jam 4, 3:30 wis pulang. Apakah ini dosa? Ya jelas lah. Lah kok merasa nggak punya dosa? Dia nggak tahu dia. Mantan begini. Jadi, Bu, sebagian orang itu merasa punya dosa nek zino.
Nah, merasa dosa nek nyolong, aku ora nyolong kok, aku ora zina kok, aku ora mateni wong, aku ora ngombe khamr, apa salah saya? Nah, nanti nek dicek-cek yuk, salah, karena dia enggak paham dia. Jadi ngeten Bu, karomah itu diberikan Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Semakin dia bertakwa, maka dia sangat mungkin mendapatkan karomah. Berikan contoh Bu, berikan contoh karomah Bu. Berikan contoh karomah yang pernah diberikan Allah kepada orang-orang soleh. Monggo, napa? Tak minum gula. Monggo Bu. Berikan contoh Bu. Nggih, nama orang atau nyebut orang nggak apa-apa. Tadi sinten? Maryam. Apa Bu? Contoh karomah Maryam apa? Diberi Allah makanan dari langit. Bayangkan Bu, beliau tiba-tiba ada makanan Bu. Aneh Bu nggih? Sebabnya kan nggak jelas toh. Sebab tidak jelas, tapi pengaruhnya jelas. Ono nang meja ono panganan lho, buah-buahan Bu, dan buah-buahnya setiap hari. Setiap hari dan buah-buahan yang tidak pada musimnya. Luar biasa toh Bu. Musim semongko malah ono rambutan. Nah, musim rambutan malah ono duren. Musim duren malah ono tebu. Misalnya, musim tebu malah ono aspal. Kok aspal? Salah ngomong tanggung besok. Musim salak malah ono jeruk. Luar biasa Maryam, wanita yang super soleha. Maka Bu jenengan Bu, kita kalau punya anak, punya cucu, jangan ragu-ragu, kasih nama Maryam, nggak usah ragu-ragu. Kadang jeneng ngarang-ngarang angel-angel Maryam, sudah selesai. Gampang Bu, gampang diucapkan. Maryam kan gampang diucapkan, gampang. Mesake gurune barang nek absen ben gampang. Ada yang punya nama Maryam di sini? Enten? Oh, enten nggih. Yang punya cucu namanya Maryam ada, Bu? Oh, enggak ada nggih, Maryam. Contoh kedua, Bu, Khalid bin Walid. Itu pernah minum racun tapi tidak mati. Jelas sih? Ini namanya karomah, Bu. Yang ketiga seperti Ashabul Kahfi, apa karomahnya? Tidur 309 tahun, ora mati, ora tuwa, Bu. Oke. Ashabul Kahfi ketika bangun dari tidurnya, Bu, apakah dadi tuwa? Rambutnya gondrong, kukune dawa-dawa, kukune 2 meter, ngaten. Jadi ompong wis keriput terus tuwa enggak. Karomah. Jelas Bu nggih? Nah, sekarang Bu, 3 saja contohnya Bu. Sekarang kalau sihir itu sebabnya maksiat. Tadi gini, karomah itu sebabnya iman dan takwa, amal sholih. Tapi kalau sihir itu sebabnya maksiat. Maksiat terbesar adalah syirik. Nah, pintar nggih? Lawan maksiat taat. Berarti taat terbesar adalah tauhid. Karena lawan syirik ya tauhid. Maka tauhid adalah taat terbesar. Bukan sholat, Bu, bukan zakat, bukan umrah, bukan haji. Tauhid itu adalah amal terbesar. Itulah amal terbesar. Maka orang yang bertauhid tidak akan kekal di neraka. Orang yang mati bertauhid pasti masuk surga. Orang yang sholat pasti masuk surga? Belum tentu. Orang yang umroh, orang yang haji pasti masuk surga? Belum tentu. Tapi orang yang bertauhid pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia telah melakukan amal tertinggi, melakukan amal ketaatan tertinggi, Bu. Jadi bunyi sihir itu karena sebab maksiat.
Ya tadi maksiat terbesar ya syirik, kufur tadi, minta bantuan sama jin. Misalnya yang pengertian misalnya nulis Al-Qur'an dengan darah kodok. Nah, misalnya nanti dia dibantu jin. Nulis Al-Qur'an dengan darah haid misalnya. Nulis Al-Qur'an dengan darah babi misalnya. Jadi sholat tanpa wudhu misalnya Bu, memberi sesajen kepada jin misalnya. Lagi misalnya Bu, amal-amal bid'ah ya mungkin nggih, maca ayat kursi misalnya nggih 41 hari di dalam kamar nggih. 41 hari semalam misalnya 51 kali tanpa nafas misalnya. Jelas Bu nggih? Ini contoh Bu. Yang kedua Bu, karomah itu tidak bisa dipelajari. Nah, dan tidak bisa diwariskan. Dan tapi nek sihir bisa dipelajari, ono ilmunya Bu, dan bisa diwariskan. Dan apakah Maryam bisa mengajari? Yuk tak ajari bagaimana cara mendatangkan buah-buahan, bisa? Enggak bisa. Ashabul Kahfi tak ajari bagaimana kita tidur 309 tahun di gua, bisa Bu? Enggak bisa. Dan sebenarnya karomah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diwariskan. Dan Bu, berikutnya Bu, karomah itu hadiah bonus dari Allah. Jelas sih? Sedangkan kalau sihir itu adalah permainan setan, permainan iblis. Ngaten, permainan iblis. Bu, kita kan pernah mendengar Bu nggih, Sunan Kalijogo menjaga tongkatnya Sunan Bonang di tepi sungai bertahun-tahun sampai dirambati Bu. Itu nek cara jenengan apa Bu? Karomah apa? Oh Mas. Jelas Bu nggih? Ya nek saya sih ora percaya Bu. Nek jenengan pripun? Percaya? Tenane. Nek saya nggak percaya, ya saya tidak percaya. Ngaten Bu. Apakah dosa kalau kita nggak percaya Bu? Enggak. Kenapa? Karena informasi itu bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah. Kita tolak boleh? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Aku ora percaya Mas. Ngaten. Lah jenengan ya terserah. Jelas Bu nggih? Ngaten Bu. Baik Bu, kemudian Bu, karomah itu tidak bisa diusahakan. Tak golek-golek karomah, oh nggak bisa. Aku tak sholat mempeng, puasa Senin Kemis full misalnya, atau puasa Daud lah. Aku tak puasa Daud 5 tahun misalnya nggih. Setiap malam sholat tahajud, witir, setiap 3 hari khatam Quran 30 juz dengan niat agar bisa seperti Maryam, dapat buah dari langit. Bisa? Enggak bisa. Karena karomah itu tidak bisa diusahakan, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diatraksikan Bu, nggak bisa dipertontonkan, nggak bisa. Jelas sih? Nah sekarang sihir itu bisa diusahakan. Pingin dibacok orang mempan, dibedil malah mencicil, tembak belalak-belalak, siram banyu ora teles, iso mlakukan dhuwur banyu, bisa? Bisa. Dengan cara sihir tadi menghamba kepada jin, dibantu nanti. Nah, dan iso ngilang Bu, iso ngilang rasa balik, hilang terus dene. Bisa telepati, tahu bagi telepati nggih? Mbah Yai neng pasar ketemu, neng masjid yo ketemu, neng kono yo ono. Mbah Yai iki lho satu malam ceramah 5 tempat. Misalnya neng Demak ceramah, neng Magelang ceramah, neng Kebumen ceramah. Dan itu kan ada di cerita-cerita mereka, nggak ada ya Mas? Ada Bu. Lah nek aku sih ora percaya. Lah jenengan pripun? Nek aku ora percaya. Mbah Yai iki lho. Wingi iki ning omah ora melok kaji lho. Wingi aku pas kaji ning Mekah ketemu dekne. Misale nggih, lagi wukuf ketemu Mbah Yai. Padahal wong ora kaji lho. Mungkin enggak Bu?
Iya, ya cerita namanya cerita khurafat, Bu. Bayaku Mas, nek Jumatane Mekah lu. Cuman ya numpak gedang. Saya itu nggak ngarang, Bu. Ini ada di cerita-cerita mereka. Saya nggak ngarang, ini ada. Jangan lihat coba di YouTube apa di itu detik tulislah cerita sufi itu ada. Ya sufi. Pernah mendengar cerita Mbah Bolong? Yang pernah mendengar Mbah Bolong? Masa nggak pernah? Pernah Mas Mbah Bolong? Nggak kenal. Oh, ini panjang gue. Nanti diketik aja Mbah Bolong nanti ada, Bu. Mbah, nggih ada. Tapi khurafat nggih, Mbah Bolong ada. Nggih, bener ada, Bu. Nek saya sih nggak percaya saya. Bu, nanti dicek Bu nggih, kisah Mbah Bolong dengan Sunan Ampel barangkali. Nanti ada insyaallah nggih. Baik Bu, terakhir. Jadi Bu nggih, sihir itu bisa diatraksikan, bisa dipertontonkan. Misalnya ada orang mangan beling, apakah bisa dipertontonkan? Bisa. Mangan geni, mangan mowo, mangan mangan paku. Dipertontonkan, diatraksikan, Bu. Yang terakhir, karomah niku tidak bisa dikalahkan. Nah, nek sihir bisa dikalahkan. Maka begini, orang-orang yang melakukan jaran kepang itu biasanya kan ngomong kami kesini untuk mencari duit, mencari nafkah, jangan diganggu. Ngoten dene, Bu. Karena kalau nanti ada yang iseng, Bu, ketika memotong leher ini bisa salah, iso kena tenan, Bu nggih. Nah, maka dia sudah ngomong dulu, Bu, sihir itu. Dan jadi gini Bu, ilmu sihir itu Bu terkadang dia bisa masuk ke dalam ilmu kanuragan, ilmu tenaga dalam, ilmu sulap, ilmu pengobatan, bahkan dalam ibadah terkadang. Dan terkadang dalam perlombaan juga ada politik, bisnis, pengasihan, banyak Bu. Ilmu-ilmu sihir seperti itu. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang, maka mungkin saya Bu, belajar ilmu sihir haram. Belajar ilmu sihir haram. Mengajari ilmu sihir haram. Mempraktekkan ilmu sihir haram. Meminta agar mensihirkan orang lain, agar orang mensihir dia haram. Menonton praktek sihir haram. Ridho dengan sihir haram. Setuju dengan praktek sihir haram, nggak boleh semua. Jadi jangan dipelajari, jangan minta diajari, jangan nonton dan seterusnya. Lihat Bu. Bagaimana kalau ada orang yang melakukan praktek sihir, Pak? Maka dia tadi di dunia dia dibunuh. Tadi karena meresahkan, mungkin meresahkan. Tadi kata Nabi, haddus sahiri dhurbatun bisayfi, dia dibunuh dan dia terancam kafir. Kalau kafir ya nek mati tidak usah solati, nggih kafir kok. Jadi nek jenengan punya tetangga kok tukang sihir, cetro jelas Bu, dititeni, ini nginting dititeni, ra bakal tak solati. Jelas Bu nggih? Yang terakhir Bu, tips untuk menangkal sihir. Nah, tapi saya Mas, cepat ya Bu, cepat. Yang pertama pencegahan. Yang pertama adalah setiap mau beraktivitas berdoa agar kita terhindar dari sihir. Jadi setiap kita beraktivitas mau ini doa. Minta tolong sama Allah. Minimal membaca bismillah. Ngoten Bu. Yang kedua Bu adalah sabar dan bertakwa, Bu. Dalilnya adalah di surat Al-Imran 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar, bertakwa, maka tidak akan diberi maldorot dari tipu daya mereka. Tadi Bu, sihir itu lemah, Bu. Ada orang misalnya Bu, Bu,
babi ngepet. Ini nggak ada. Nggak ada, Bu. Ngapusi, Bu, nih, Bu. Hanya katanya, jari ini katanya. Yang berikutnya, Bu, membaca surat Al-Baqarah. Bu, ingat nggih, dibaca. Bukan ditulis, digantung. Ada orang kadang ayat kursi digantung-gantung enggak. Kita itu disuruh membaca Al-Quran, bukan menggantung tulisan Al-Quran. Diwoco, Mas, bukan digantung. Dan tadi kemudian, Bu, makan kurma ajwa 7 buah. Kurma ajwa 7 buah. Lalu zikir pagi petang, Bu. Kemudian belajar ilmu tauhid dan mengamalkan tauhid. Dan kemudian menghidupkan sunnah Nabi, sunnah-sunnah Nabi di rumahnya ketika mau tidur, ketika mau mandi, mau ini, mau itu. Dan, Bu, sunnah-sunnah Nabi, termasuk menjauhi bid'ah-bid'ah, menjauhi sarana-sarana kesyirikan. Dan, Bu, dan seterusnya. Kemudian, Bu, untuk rehabilitatif, jadi orang yang sudah kena sihir, yang pertama adalah berusaha mencari bukhul tadi. Tadi ikatan nggih, bukhulnya dicari, kemudian dihancurkan nek ketemu. Enggak usah takut, Bu. Nggih, enggak usah takut, dihancurkan, dibakar. Berikutnya, Bu, minum air zam-zam yang diruqyah. Nggih. Dan terus apa lagi, Bu? Membaca apa ya? Ya ruqyah nggih, ruqyah. Nggih, di ruqyah. Ruqyah kan macam-macam nggih, bisa langsung, bisa lewat air, bisa ya banyak cara, Bu. Ditiup bisa. Bu nggih, demikian. Untuk perdukunan barangkali lain waktu nggih, Mas, karena beda antara dukun sama tukang sihir. Dan meskipun terkadang tukang sihir ya jadi dukun, dukunnya juga jadi tukang sihir terkadang. Ya, demikian, Bu, yang bisa kita sampaikan karena maghribnya gasi nggih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bu, ini Bu, saya Bu guys, saya lupa nih, Bu. Boleh nggak melakukan nusroh? Nusroh niku menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, jadi halus sihri anil mashuri bisihri, menghilangkan sihir dengan sihir. Maka jawabnya pendapat yang kuat tidak boleh. Jelas ya, menghilangkan sihir dengan sihir itu tidak boleh. Maka semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kayaknya masih terang ya. Keluar ya ada maghrib. Tadi dari sekolah, Nang? Dari sekolah.